Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku, para peserta didik baru SMA Negeri 1 Cawas tahun pelajaran 2021-2022 yang berbahagia. Marilah pertama-tama dan yang utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemurahan, atas rahmat dan atas karunia-Nya. Pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Cawas dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa saya ucapkan selamat kepada kalian semua yang telah lolos seleksi PPDB SMA tahun 2021 dan telah dinyatakan diterima di SMA Negeri 1 Cawas. Selamat bergabung di Alma Mater SMA Negeri 1 Cawas. Harapan kami selaku guru-guru kalian, mewakili guru kalian, kelak kalian semua menjadi generasi hebatnya SMA Negeri 1 Cawas yang brilian, yang akan membawa nama baik institusi SMA Negeri 1 Cawas khususnya, dan nama baik keluarga, juga nama baik masyarakat Cawas dan sekitarnya. Sebelum saya lanjutkan, perkenalkan dulu, nama saya Ibu Sri Wahyumi, guru BK di SMA Negeri 1 Cawas, yang pada kesempatan ini oleh panitia MPLS saya ditugasi untuk memberikan materi MPLS dengan tema tata krama. Peserta MPLS yang berbahagia, apabila kita membaca, mendengar istilah tata krama mungkin tak asing lagi ya. Bahkan dari sejak dini kalian sudah diperkenalkan oleh orang tua kalian, dilatih untuk bisa berperilaku sopan. Sebagai contoh, bagaimana bila ketemu dengan orang lain kita salim, kemudian menerima pemberian sesuatu dengan tangan kanan, memberikan sesuatu juga dengan tangan kanan, mengucapkan terima kasih, makan dengan tangan kanan sambil duduk, tidak berjalan-jalan, dan lain sebagainya. Pembiasaan untuk berperilaku yang sesuai dengan etika atau norma itu tidak hanya di lingkungan keluarga saja, namun di lingkungan pendidikan formal pun penanaman dan pembiasaan tata krama itu juga ada diprogramkan. Di masyarakat juga demikian. Jadi penanaman pembiasaan untuk berperilaku sesuai norma aturan di masyarakat kita itu terus berkesinambungan dari kehidupan kita di keluarga, di bangku sekolah, dan juga di masyarakat. Akan tetapi
panjangnya waktu untuk pembiasaan kepada anak-anak dengan berperilaku yang sesuai norma dan etika tidak menjamin bahwa produk anak-anak kita itu betul-betul memiliki karakter, memiliki pribadi yang selalu berperilaku sesuai harapan kita semua. Kita bahkan sering mendengar berita, membaca surat kabar atau tayangan di televisi, anak-anak, para pelajar atau siswa yang dalam catatan mestinya dari kecil sudah ditanamkan etika tata krama oleh keluarga sampai ke bangku sekolah, namun kenyataannya masih banyak siswa-siswa yang melakukan kegiatan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan etika dan tata krama. Mungkin bisa dilihat di slide. Saya ambilkan 2 gambar atau 2 berita aja yang kita cuplik dari media. Siswa melakukan aksi merebut tas guru karena mau minta Android yang diamankan ketika siswa ketahuan mengaktifkan saat ulangan. Nah, itu sebetulnya juga perilaku yang sangat disayangkan. Mestinya di sekolah atau di dalam pelajaran, guru sudah membuat peraturan sedemikian rupa, namun ada oknum siswa yang ternyata malah mengaktifkan Android saat ulangan. Ya. Gambar yang di bawah, bahkan ada siswa yang berani menantang guru karena kepergok saat merokok di dalam kelas, saat istirahat. Itu. Anak jadi marah, merasa tidak nyaman sehingga menantang gurunya. Itu kejadian nyata yang kita ambilkan di media. Anak-anakku peserta MPLS, marilah kita lanjutkan pembahasan kita tentang tata krama. Pengertian tata krama. Tata krama terbentuk dari 2 kata dasar, yaitu tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan. Krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, perbuatan. Nah, tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia. Seseorang disebut bertata krama apabila dalam kehidupan sehari-harinya ia selalu berperilaku sesuai norma aturan yang berlaku di lingkungan pergaulannya. Tata krama muncul karena adanya aksi dan reaksi dalam lingkungan pergaulan. Tata krama itu sendiri bersifat dinamis. Maksudnya, tata krama awalnya memang hanya berlaku di lingkungan lokal. Namun, seiring berjalannya waktu dan meluasnya pergaulan, tata krama bisa diterapkan atau diberlakukan pada masyarakat yang lebih luas lagi. Tata krama juga bisa pasang, bisa surut. Maksudnya, seseorang mungkin pada awal-awal memiliki etika sopan santun yang bagus, namun karena pengaruh pergaulan bisa saja tergerus yang tadinya berperilaku sopan, halus, berkarakter, namun karena
pengaruh entah itu karena media sosial atau mungkin teknologi atau lingkungan pergaulan sosial yang kurang bagus, maka bisa saja yang bersangkutan berperilaku jauh dari kesopanan, dari norma-norma yang ada. Sebagai seorang pelajar, mestinya kita mempunyai tata krama yang baik dalam kehidupannya, karena dari kecil di lingkungan keluarga, di sekolah, pembiasaan tak henti-hentinya dilakukan agar anak-anak, para pelajar memiliki etika atau sopan santun dalam berperilaku di lingkungan masyarakat. Karena tata krama itu bisa pasang bisa surut, maka sangatlah penting kalian para peserta didik baru yang baru mengenal bumi SMA Negeri 1 Cawas, penting dibekali dengan tata krama. Pentingnya tata krama itu adalah dikarenakan satu, arus informasi global yang mengubah budaya dan perilaku generasi bangsa. Kita tak asing lagi, tidak kaget lagi sekarang, sungguh dampak dari teknologi informasi sangat luar biasa. Arus informasi global sudah melanda dunia, tidak lepas juga dengan generasi-generasi kita yang sekarang sudah tidak bisa lepas dari teknologi IT, apalagi Android ya. Setiap individu dari anak SD aja sudah pada punya Android ya, yang mana kemampuan anak yang mengoperasikan Android dan mengenal fungsi-fungsi Android yang dari sekedar untuk mentransfer informasi, ternyata dari Android juga bisa untuk hiburan bagi anak-anak, ngegame. Nah, dari kegiatan ngegame itu nanti akan mengubah pola perilaku anak-anak kita. Pentingnya tata krama juga disebabkan oleh keterbatasan waktu dan kebersamaan keluarga. Seperti saya sebutkan di depan tadi, bahwa keluarga sudah berusaha memberikan bekal, memberikan pembiasaan tata krama terhadap anak-anaknya pada usia dini, namun era sekarang tidak sedikit pasangan suami istri atau kepala keluarga yang mungkin harus bekerja keluar atau bahkan di luar kota, yang sangat terbatas kebersamaannya dengan anak-anak, sehingga anak-anak justru mendapatkan pengawasan dari orang lain dan kurang begitu memperhatikan dalam hal pembiasaan karakter. Pentingnya pembekalan tata krama juga ditujukan untuk persiapan atau upaya mencetak generasi ke depan yang cerdas dan terampil, yang didukung dengan akhlak mulia. Produk yang kita harapkan dari bangku sekolah itu tidak hanya membuat para peserta didik itu cerdas dan terampil, namun juga memiliki akhlak yang baik, termasuk
juga memiliki tata krama yang baik dalam berperilaku. Dan yang paling penting, dengan bekal tata krama, kita harapkan para siswa akan selamat dalam pergaulan. Seorang individu kalau sudah berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku dalam lingkungan pergaulannya, tentu akan selamat. Dalam kehidupan sehari-hari kita sangat beragam melakukan aktivitas. Momen-momen aktivitas kita tersebut tentu memiliki aturan masing-masing. Nah, hal tersebut memunculkan beragamnya tata krama di lingkungan kita. Sebagai contoh, tata krama dalam bertemu dengan orang lain atau tata krama saat bertemu dengan orang lain. Saat bertemu dengan orang lain, kita sebaiknya tersenyum, menyapa dengan ramah, memberi salam, bertanya kabar, dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana tata krama kita saat bertamu? Saat bertamu, hendaklah kita janjian dulu dengan tuan rumah. Bisa dengan lewat telepon atau mungkin dengan pesan-pesan lain yang bisa disampaikan ke tuan rumah. Datang dengan melihat waktu yang tepat, mengetok pintu dengan salam atau membunyikan bel yang kalau ada bel. Jangan sekali-sekali kita melongok jika pintunya terbuka sedikit, atau mungkin bahkan kata orang Jawa nginceng ya, nginceng lewat atau nginjen lewat jendela atau kaca jendela, seperti itu tidak sopan. Kemudian saat bertemu, ngobrol seperlunya saja sesuai keperluan. Jangan sekali-sekali pesan hidangan kalau tidak ditawari. Menyicip hidangan pun juga sekedarnya saja. Jangan asal mumpung. Seperti itu. Ragam tata krama yang lain yaitu tata krama saat berbicara. Saat berbicara dengan orang lain, usahakan menyampaikan hal-hal yang perlu saja. Jelas yang dibicarakan, menghargai pendapat orang lain meskipun kita tidak sependapat, diberi kesempatan. Kemudian jangan sekali-sekali mencela. Kemudian berbicara tidak sambil makan, jujur, sesuai waktu dan keadaan. Menyesuaikan. Kalau memang situasinya pas untuk bergurau, ya bolehlah bergurau, tapi kalau situasinya baru serius, ya jangan sekali-sekali mengajak bergurau. Etika dalam berpenampilan. Tata krama atau etika dalam berpenampilan, seseorang harus bisa menyesuaikan pakaian yang dipakai. Mestinya menyesuaikan momen. Apakah kita mau ke sekolah, apakah kita mau main, apakah kita mau ke rumah ibadah, itu harus disesuaikan. Terutama bagi cewek, tidak berdandan menyolok dan tidak menggunakan pakaian yang terbuka untuk bagian-bagian tertentu.
yang bisa mengundang kejahatan yang dilakukan oleh orang. Tata krama dalam bergaul. Tata krama yang dimaksud adalah tata krama yang dimaksud dalam bergaul, maksudnya harus menghormati satu sama lain dan menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mau bergaul dengan siapa, misalnya dengan orang yang lebih tua, mestinya kita harus menghormati. Dengan yang lebih muda, kita mestinya harus juga menyayangi. Tata krama berikutnya adalah tata krama bagi para peserta didik. Bagi para peserta didik ada aturan yang dibuat di sekolah. Kapan harus datang ke sekolah, seragam hari ini apa, besok apa. Juga aturan berkomunikasi, baik dengan guru, karyawan, teman-teman di kelas, dan semua warga di sekolah. Para peserta didik mestinya harus mentaati peraturan yang dibikin oleh sekolah. Ya. Kemudian dalam berkomunikasi dengan guru, juga harus diperhatikan etikanya. Meskipun kadang itu juga butuh bersenda gurau dengan guru, tapi harus tetap mengutamakan kesopanan. Juga dengan karyawan, karyawati atau pegawai di sekolah harus selalu menjaga kesopanan dan menghargai mereka. Dengan teman-teman sebaya di sekolah, dalam memanggil nama, juga nama asli, bukan sebutan-sebutan yang tidak baik, karena akan memicu konflik. Tata krama dalam bermedia sosial. Bagaimana seorang individu memperhatikan sopan santun, etika dalam bermedia sosial. Nah, gunakanlah saat bermedia sosial dengan menggunakan bahasa yang baik, postingan konten dan fitur-fitur yang diikuti itu juga dengan yang baik. Jangan sekali-sekali menggunakan kata-kata yang tidak sopan saat berkomunikasi dengan media sosial, melalui media sosial. Apalagi sudah ada undang-undang ITE ya, nanti bisa salah posting, salah bahasa dalam konten, itu bisa berujung dengan masalah hukum. Etika atau tata krama berkendara. Ya. Saat berkendara, perhatikan pengamanan dipasang dengan baik. Kalau pakai motor ya pakai helm standar, talinya dikaitkan dengan baik. Terus di jalan memberi kesempatan yang lebih kecil, kendaraan yang lebih kecil maksudnya, agar semuanya bisa mendapat akses jalan dengan baik, tidak ngebut, tidak membuka knalpot, bertoleransi dengan para penyeberang jalan. Ya. Tata krama saat makan bersama. Usahakan tenang, tidak bersuara, apalagi suara yang dari mulut ya saat makan. Wow. Badan tegak, mendahulukan yang tua dulu yang mengambil makanan, atau malah mengambilkan makanan untuk yang tua, tidak bersendawa,
mengambil makanan yang posisinya terletak yang paling dekat dengan diri kita. Dalam menggunakan sendok, garpu, piring, diusahakan tidak menimbulkan bunyi berisik. Itu beberapa contoh tata krama yang saya sampaikan. Karena waktu, mungkin nanti kalian semua bisa mencari literasi dari internet atau mungkin dari buku-buku di perpustakaan tentang tata krama. Nah, saya lanjutkan manfaat dari tata krama. Sebetulnya apa toh manfaat kalau kita itu berperilaku sesuai tata krama? Ya, tentu saja kehidupan kita akan damai karena jauh dari konflik. Hidup dengan nyaman, banyak teman, tidak memiliki musuh, memperkuat jaringan kerukunan dan keakraban dengan teman, menegakkan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Juga dengan kita berperilaku tata krama, kita sudah termasuk memiliki kesadaran akan hukum, kesadaran taat akan hukum. Ada pepatah orang Jawa mengatakan, ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Kalian sudah tahu maknanya kan? Ajining diri saka lati, bahwa harga diri, kepribadian diri seseorang itu tercermin dari apa yang dia ucapkan. Sedangkan harga diri seseorang itu juga bisa dicerminkan dari busana yang biasa dia pakai. Anak-anakku peserta MPLS yang berbahagia, karena durasi waktu yang diberikan terbatas, tidak banyak yang saya sampaikan. Untuk mengakhiri sesi ini, saya hanya bisa menyimpulkan bahwa di mana saja kita berada atau bergaul, kita harus menjunjung tinggi dan menerapkan etika sopan santun yang berlaku di daerah tersebut. Dengan begitu, kita akan aman, merasa nyaman dalam beraktivitas dan tidak banyak konflik dengan lingkungan kita. Terakhir, pesan saya, jaga lisan, jaga sikap, jaga penampilan. 3 hal tersebut insya Allah akan membawa kenyamanan saat beraktivitas. Ada kurangnya dari saya, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.